Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian, Bapak Dr. Andes Haji Robingun. Yang kami hormati tentunya narasumber kita, Ustadz kita, Ustadz Hartanto Sarjana Agama, selaku pembicara kajian jihadi pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati kawan-kawan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah dan tentunya Bapak Ibu peserta kajian jihadi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian yang dirahmati Allah. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena atas karunia, nikmat, hidayahnya dan semuanya yang diberikan olehnya senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam forum virtual ini untuk mengikuti kajian rutin Ahad pagi yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Gudian ini dalam suasana bahagia dan sehat semuanya. Maka pantas kita syukuri bersama di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya sholawat dan salam tentunya semoga selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, insya Allah umatnya yang tetap setia Sallallahu alaihi hingga mana. wasallam. Amin. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, waktu telah lewat dari pukul 6 lebih 10 menit. Rangkaian acara jihadi online secara virtual pimpinan cabang Muhammadiyah pada kesempatan pagi hari ini segera kita mulai bersama dengan kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya akan disampaikan sambutan 108 datang dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Robingun, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian jihadi secara virtual. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada uswah kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi kepada wasallam. segenap keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada segenap pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ustadz Gus Hartanto ini, Gus Har yang kami hormati, beserta Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini kami lagi mengaturkan selamat berjumpa lagi di kajian jihadi virtual di pagi hari ini. Ya, insya Allah diadakan kajian rutin secara virtual oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Gudian. Selanjutnya perlu kami sampaikan ya beberapa informasi. Yang pertama berkaitan dengan hasil tanwir pimpinan Pusat Muhammadiyah Gudian, pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan mekanisme organisasi. Keputusan tanwir antara lain bahwasanya untuk proses muktamar, muswil, musdah, mustab sampai musran karena situasi kondisi COVID yang belum mereda ini, maka tanwir memutuskan untuk muktamar diundur sampai nanti tahun 2022
Namun jika memungkinkan COVID reda, tidak menutup kemungkinan 2021. Namun memutuskan untuk tahun 2022 untuk pelaksanaan muktamar, sehingga secara otomatis nanti muswil, musdah, musran pun mengikuti mekanisme organisasi, yaitu setelah dilaksanakan muktamar. Maka kami mohon kepada pimpinan cabang, ranting, marilah kita menyesuaikan diri dengan menata kembali program-program kerja kita yang mungkin kalau secara normal tinggal 1 tahun periode ini, namun karena diundur sehingga kita masih ada waktu 2 tahun lagi, sehingga perlu kita tata kembali program-program kita sehingga kedepannya lebih berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin yang merasa sudah agak jenuh misalnya, kok pimpinannya nggak ganti-ganti, Pak Robingun nggak diganti, ya mohon maaf ini. Secara organisatoris kita sabar. Sebenarnya secara pribadi kami pun ya secepat mungkin nanti bisa husnul khotimah sehingga digantikan oleh generasi-generasi yang muda. Namun mekanisme organisasi kita harus sabar ya menunggu nanti proses pergantian pimpinan ini. Dan yang kedua berkaitan dengan dinamika yang dekat ini, terutama pilkada di daerah kita, Sleman. Beberapa hasil pertemuan, yaitu kita Persyarikatan Muhammadiyah ini tidak berada di salah satu calon, sehingga kita netral secara organisatoris. Namun secara personal kita serahkan kepada masing-masing anggota persyarikatan. Kami yakin Muhammadiyah, terutama warganya adalah warga yang cerdas. Bagaimana menggunakan hak pilihnya dan memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan tuntunan dan dasar-dasar visi Muhammadiyah. Maka kami mohon nanti pimpinan maupun warga Muhammadiyah yang aktif atau ikut berperan dalam proses pilkada ini benar-benar bisa membawakan diri. Jangan sampai membawa nama lembaga, dan kami yakin Muhammadiyah tidak akan pecah dan tidak akan pecah Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah sudah berpengalaman dalam proses pemilihan sampai tingkat presiden pun. Tidak akan bisa memecah Muhammadiyah. Namun juga belum bisa berharap Muhammadiyah bisa bersatu di salah satu kontestan. Ini yang ada di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak pernah pecah dalam proses pemilihan, namun juga belum pernah bersatu dalam prosesi pemilihan pimpinan. Ini yang perlu kita pahami. Maka mari kita bawakan nanti dalam proses pilkada. Ini 2 hal yang kami informasikan, yaitu muktamar dan kita mensikapi pilkada yang datang. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kajian virtual yang kami hormati, demikian tadi sambutan oleh Ketua PCM. Selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama kajian jihadi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartanto Sarjana Agama. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gudian dengan tema amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti pukul 7 pagi. Sepenuhnya untuk kajian kami serahkan kepada narasumber kita, pembicara kita, Ustadz Hartanto Sarjana Agama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang kami hormati,
Bapak Ibu peserta pengajian virtual yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Salawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa beraktif dalam gerakan Muhammadiyah, khususnya di cabang Godian ini. Marilah Muhammadiyah kita jadikan ladang amal soleh, amal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan melalui wadah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Insya Allah kita akan tetap cinta dan kita akan tetap sayang kepada organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar menyembah atau beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 150 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Memang secara fitrah manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menyembah kepada sesuatu yang di luar kemampuannya. Ketika masyarakat masih primitif, artinya belum mendapat wahyu dari Allah, ada sesuatu yang ditakutkan di luar dirinya. Ketika mereka berburu di suatu hutan misalnya, ada pohon tinggi, ada pohon yang besar gitu. Dia takut kepada pohon itu. Lantas disembahlah pohon itu, dipuja-puja. Kemudian ketika mau menyeberangi sebuah sungai, dia pun juga takut kepada sungai itu. Sehingga dia mengadakan upacara di dalam. Hal ini memang secara naluriah, secara fitrah, manusia itu ada kecenderungan untuk menyembah kepada Allah atau menyembah kepada sesuatu yang ia takuti. Kalau ada manusia tidak mengabdi kepada Allah atau tidak menyembah kepada Allah, pada hakikatnya dia itu mengingkari fitrahnya, mengingkari hati nuraninya. Karena sudah terbiasa mengingkari hati nuraninya, itu lama-lama hatinya menjadi keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di buminya. Kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Betapa mungkin ada teman-teman kita yang sudah mendahului, sudah meninggal dunia. Orang tua kita, saudara-saudara kita, mungkin teman satu angkatan ketika sekolah, baik dari sekolah dasar atau bahkan dari TK sampai perguruan tinggi, sudah ada yang meninggal dunia, mendahului kita. Nah, sementara kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi pada Allah. Berbuat kebaikan, melakukan amal soleh. Alangkah meruginya manusia yang tidak melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal, bahkan anak-anak kecil sudah hafal. Surat ini pada waktu saya masih di sekolah dasar itu sering dibaca ketika akan pulang sekolah. Surat Al-Ashr. Wal ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal ashri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia mana saja itu? Manusia Indonesia, manusia Australia, manusia Arab Saudi, dimanapun berada. Asal dia manusia, akan mengalami hidup yang rugi. Rugi secara imaterial. Karena apa? Karena tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Menyia-nyiakan waktu. Lebih-lebih pada masa kini, di mana sebagian besar yang namanya HP itu sudah digunakan sejak dari anak-anak sampai orang tua. Kalau penggunaannya dalam masalah yang positif, monggo dipersilahkan kemauan. Tetapi kalau HP itu digunakan tidak sebagaimana mestinya, nah ini bisa sebagai sarana atau hal yang dapat menjerumuskan kita. Paling tidak itu sudah menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah. Untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Jadi ada nilai
positifnya dan ada nilai negatifnya, tergantung penggunaan kita HP itu. Mau digunakan untuk yang positif, kita bisa mencari segala informasi dari HP. Bisa belajar melalui HP. Tapi sebaliknya HP itu juga bisa bisa menyeret kepada hal-hal yang negatif. Bukankah kehancuran sebuah rumah tangga bisa dimulai dari HP? Nah, ini kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan kita terjerumus pada perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada surat tadi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan mereka itu beramal soleh. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya agar manusia itu tidak merugi, maka syaratnya adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh, beramal kebaikan. Bapak Ibu yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, digunakan rezekinya itu untuk membantu saudara-saudara kita. Itu sudah termasuk amal soleh, amal sosial kita. Yang kemarin pada tanggal 31 Juli, Bapak Ibu yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah melakukan kegiatan kurban dengan menyembelih hewan kurban. Itu juga termasuk amal soleh. Bahkan mengandung dua hal itu. Secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal kita melaksanakan perintah Allah berkorban. Secara horizontal kita menjalin hubungan dengan sesama umat manusia, dengan saudara-saudara kita. Sehingga bisa mempererat tali silaturahim di antara kita. Memperkuat persatuan dan kesatuan sesama umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Demikian firman Allah. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Ketua Cabang Muhammadiyah Budian tadi, insya Allah kita sudah terbiasa mengadakan atau ikut dalam pemilihan, baik itu pilihan yang paling kecil, pilihan dukuh, kemudian pilihan kepala desa atau sekarang lurah, kemudian pilihan bupati, kalau di luar DIY ada pemilihan gubernur dan pemilihan presiden. Ini hal yang sudah biasa terjadi di lingkungan kita.
Sudah berkali-kali pula kita mengalami. Dan insya Allah tidak menimbulkan perpecahan di lingkungan Muhammadiyah. Dan kita senantiasa menjaga marwah Muhammadiyah lebih tinggi daripada kepentingan-kepentingan sesaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa beramal soleh, beramal kebaikan. Menurut kemampuan diri kita masing-masing. Kita tidak memiliki kemampuan yang sama di antara kita. Mari kita jaga amal soleh kita. Yang walaupun mungkin di antara yang hadir ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersedekah, dan lain sebagainya. Kita rutinkan amalan-amalan itu. Ajak. Kita biasakan dalam kehidupan. Kita senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan tema kita pada pagi ini, yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah. Saya ambilkan dari sebuah buku yang dikarang oleh Bapak Ahmad Azhar Bashir. Di sana didapatkan keterangan tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam suatu hadis disebutkan demikian. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Tsumma ayyun? Qala birrul walidain. Tsumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawis tajattuhu lazadani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ayyul amali ahabbu ilallah? Apakah amal yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Maaf, qala birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tsumma ayun qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah itu mencintai 3 amalan. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama masalah sholat tepat pada waktunya. Sholat merupakan bentuk penyembahan kita kepada Allah. Bentuk pengabdian, salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Dan itu sangat penting bagi kita. Oleh karena itu amat merugi kalau seseorang sampai meninggalkan sholat. Menyia-nyiakan sholat tidak diperbolehkan oleh ajaran agama kita. Salah satu bentuk penyia-nyiaan sholat itu diantaranya mengerjakan sholat tetapi masih sembrono, ditinjau dari mungkin pakaiannya tidak pantas. Orang sholat tapi pakainya pakai kaos, kaos oblong gitu ya. Itu kurang pantas. Atau seseorang mengerjakan sholat tapi sudah dalam waktu yang sangat akhir sekali. Mengerjakan sholat asar tapi sudah jam 5:15. Ini termasuk perbuatan yang menyia-nyiakan sholat. Dengan sholat yang kita kerjakan itu, sebagaimana mestinya, insya Allah, sholat akan memberi pengaruh kepada diri pribadi kita masing-masing. Lebih-lebih sholat berjamaah di musola maupun di masjid. Kita dapat berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Berhubungan dengan saudara-saudara kita. Bertemu dengan saudara-saudara kita. Ini membuat hati kita itu senang. Bertemu dengan saudara kita itu insya Allah perasaan kita senang. Bertemu saja itu. Di masjid maupun di musola. Kadang-kadang ada orang yang istilahnya itu merasa terasing. Ada cerita bahwasanya ada seseorang yang merasa kesepian di rumah. Walaupun di sana ada, di rumah itu ada teknologi, ada televisi sebagai sarana hiburan, ada istri dan anak-anaknya. Tapi orang itu masih merasa terasing. Ada sesuatu yang kurang. Dan kebetulan dia seorang Muslim, tetapi belum belum mengerjakan sebagaimana mestinya. Secara materi dia sudah memiliki insya Allah kelebihan dibandingkan yang lain. Datanglah kepada mengutarakan perasaan hatinya. Karena apa? Mungkin selama ini dia tidak mengerjakan agama sebagaimana mestinya. Konsultasi kejiwaan. Gitu ya. Datanglah dia kepada seorang ahli psikolog. Yang kebetulan psikolog ini seorang Muslim pula. Diutarakan perasaan-perasaan hatinya.
oleh psikolog ini tidak istilahnya itu tidak banyak menjawab, akan tetapi langsung diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Nampaknya orang ini memiliki apa ya? Ada jawaban dari keresahan hatinya. Selama ini dia merasakan gundah gulana, merasakan kesepian karena tidak berhubungan dengan orang lain. Dengan sholat berjamaah itu hatinya menjadi lega. Nah, inilah Sholat berjamaah. salah satu fungsi dari sholat berjamaah itu. Bisa berinteraksi dengan sesama umat Islam, sesama umat manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sholat jamaah ini sebagai apa ya? Sebagai kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak hati-hati, sholat itu merupakan salah satu amalan ibadah yang paling pertama ditinggalkan oleh manusia. Sebagaimana di dalam satu hadis disebutkan demikian. Yang artinya saja, sungguh tali-tali yang memperkokoh Islam akan terlepas satu persatu. Setiap sebuah tali terlepas, maka yang mempersiapkan terlepasnya tali berikutnya. Tali yang mula-mula lepas adalah kekuasaan. Dan yang paling akhir adalah sholat. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Yang artinya, kemudian datanglah generasi pengganti mereka yang mengabaikan kewajiban sholat dan hidup mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Ini satu ayat yang patut menjadi perhatian kita. Dan alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang bekerja di amal Muhammadiyah di Aum lewat sekolah, ini bisa menanamkan masalah sholat ini kepada peserta didiknya. Sangat penting sholat itu sebagai pembentuk kepribadian. Sholat bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul-betul kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka mau menjalankan ibadah sholat. Bahkan ini merupakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi yang adha'u sholat, mengabaikan atau menyia-nyiakan terhadap sholat.
kepada anak-anak kita yang setiap hari kita hadapi sejak subuh sampai isya. Kalau mungkin pas kebetulan dia bepergian, yang kita tanyakan pertama adalah sholatnya. Nah, sudah sholat belum? Kalau belum sholat, ya segera kita suruh untuk sholat. Ini sebagai bentuk perhatian kita. Ada seorang tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka. Kita tahu semua Buya Hamka. Ketika beliau bepergian, kemudian sudah pulang ke rumah, ya sudah dewasa gitu ya Buya Hamka itu. Yang pertama ditanyakan oleh ayah beliau, Abdul Karim Amrullah itu sholat. Padahal kita tahu siapa Hamka, seorang ulama besar. Apalagi kita, orang yang biasa-biasa saja. Anak-anak kita, mari kita tanyakan, sudah sholat belum nak? Nah, sebagai bentuk kontrol kita kepada anak-anak kita, agar dia termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Kita tanamkan sejak dini sholat. Sholat itu terhadap anak-anak kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia sudah menegakkan agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merobohkan sholat, maka ia termasuk orang yang merobohkan agama. Di tengah-tengah masyarakat kita, ini masih berlaku. Asal sudah berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti hati tetangga, hidup secara umum, itu sudah dianggap baik, padahal dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Ini anggapan yang demikian adalah kita kikis. Anggapan yang demikian tidak baik. Kita berbuat baik dengan sesama umat manusia, kita pun berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kebaikan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Saking pentingnya sholat, itu sampai ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan, hendaklah sholat itu ditanamkan kepada anak-anak kita ketika dia berumur 7 tahun. Kalau sampai umur 10 tahun kok belum melaksanakan sholat, adalah lebih keras lagi, dipukul. Kalau ada orang sudah 25 tahun kok nggak sholat, wah ini lebih keras lagi seharusnya. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita berdakwah kepada mereka melalui mimbar-mimbar Jumat, maupun mungkin ketika silaturahmi kepada mereka agar melaksanakan ibadah sholat. Karena itu merupakan fundamen dalam agama kita. Hal yang mendasar dalam agama kita. Karena dengan sholat itu akan terbentuk kepribadian, sebagaimana yang saya katakan tadi,
kepribadian yang positif. Karena apa? Karena melalui sholat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama untuk membenahi sholat kita. Sehingga insya Allah sholat kita semakin lama semakin baik. Dan memberi manfaat kepada diri kita. Karena apa? Dengan sholat itu kita senantiasa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa membedakan antara orang-orang yang sholat dengan orang-orang yang tidak sholat. Mempunyai kepribadian sendiri. Insya Allah orang yang sholat itu lebih tenang daripada mereka yang tidak sholat. Saya kira untuk sementara saya sampaikan ini dulu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hartanto. Sebagai penutup, mungkin karena sudah waktu di penghujung pukul 7, kita akhiri dengan doa dipimpin sekalian oleh Ustadz Hartanto untuk mengawali aktivitas kita keluarga besar Muhammadiyah di hari Ahad pada kesempatan kali ini. Silakan doa dipimpin Ustadz Hartanto. Marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memberi kekuatan iman, kekuatan hidayah kepada kita, tidak menyesatkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara rangkaian acara jihadi di kesempatan pagi hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Hartanto yang telah berkenan untuk menyampaikan kajiannya pada kesempatan kali ini. Marilah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara jihadi di kesempatan pagi hari ini kita akhiri bersama dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya yang mendampingi acara ini, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di putaran jihadi Ahad pekan depan dalam suasana tetap sehat dan bahagia. Selamat berkarya di Ahad yang penuh kebahagiaan ini. Sukses selalu menyertai Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Kecamatan Gudian. Sampai jumpa. Nasrul minallah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.